Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi asarihi falyasil rahimah. Yang kami hormati dan takdimi pengasuh Pondok Pesantren Sumber Baru Al-Falah, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah MTS Al-Falah, yang kami hormati Bapak Dewan Guru, yang kami banggakan seluruh siswa MTS Al-Falah, dan yang kami hormati tuan rumah saudari kami Raihan Rabbani beserta keluarga. Hadirin yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang penuh berkah ini kita dapat berkumpul dalam acara silaturahmi tanpa halangan suatu apapun. Hadirin yang dirahmati Allah, perkenalkan, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada kegiatan silaturahmi antar siswa atau SILAS MTS Al-Falah pada hari ini. Kembali pada acara yang pertama, yaitu pembukaan, dan acara yang kedua pembacaan surah Yasin bersama, dan acara yang ketiga sambutan kepala sekolah, dan acara yang keempat tausiah, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Hadirin yang dirahmati Allah, memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan pembacaan Ummul Kitab Al-Fatihah kepada yang Bapak Nur Fadli SPDI. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara ini kita mulai, kita aturkan Fatihah terlebih dahulu. Ila hadratina Mustafa wa habibina Murtada wa taba sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa alimatihi wa akhwanihi min al-anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada as-salihin was-salam wal tabi'in wal ulama'i amilin wal musannifin wal mukhlisin wa jami'i arwahil malaikatil mukarramin ila jami'i masyayikhina wa masyayikhina wa akhussu ila syekh Mudirul Ma'had Ki Haji Qamarudin Burhan wa Haji Khalidatul Aliyah wa li jami'i usulihima wa usulihima min jihati abina wa min jihati Allahumma taghammadahullahu wa askanahu ala faradisil jinan wallahu yu'idu alaina min barakatihi wa alumi wa asrarihi fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين ولجميع أصولنا وأصول أصولنا من جهة أبينا ومن جهة أمنا khususon setuju bunga sepo khususah bunga sepo nasaan di angke mangkeng nanda Raihan Rabbani setuju bunga sepo sampun wademan kada Dr. Rahmatullah fokus diri jihad abana ketanjan umina mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa, kemudian diterima amal ibadahnya, sehingga barokahnya mengalir kepada kita semuanya, khususnya kepada semua keturunan dari beliau yang hingga saat ini dengan sebab mereka kita bisa berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan kita kesemuanya diberikan keberkahan kesemuanya, kemudian diberikan keistiqomahan ala hal ini wa ala kulli niyatin salihah bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir kita berharap kepada Allah dengan pelaksanaan acara yang mulia pagi hari ini dengan barokah silaturahim, dengan barokah ngaji, kita semuanya senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, kemudian kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk senantiasa istiqomah dalam kebaikan dimanapun kita berada. Kemudian patuh sama orang tua, patuh sama guru, manfaat hidupnya ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga acara kita pada hari ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan surah Yasin bersama. Kepada seluruh hadirin dipersilahkan untuk mengikuti pembacaan surah Yasin, yang mana akan dipandu oleh saudara Maulana Marzuki dari kelas 7A. Kepadanya dipersilahkan. Taqabbalallahu minna wa minkum Allahumma taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim.
إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون إذ حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل يسابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المسكون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها مؤمنين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنؤمن من لو يشاء الله أنعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما يؤمرون إلا سيئة فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا
هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وما استطاعوا مضيا ولا يهتدون ومن أمره ننكسه في الخلق أفلا يأكلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مقترون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Terima kasih atas pembacaan surah Yasin yang telah kita lantunkan bersama. Semoga menjadi amal ibadah bagi kita semua. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah MTS Al-Falah kepada yang terhormat Bapak Sultan SPDI, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati dan juga takdimi beliau pengasuh Pondok Pesantren Sumber Baru Al-Falah, dan tak lupa pula yang saya juga hormati seluruh jajaran tenaga pendidik Dewan Asatidz yang hadir pada pagi hari ini, dan tak lupa pula yang saya juga hormati seluruh waka ataupun wakil kepala, baik itu dari kesiswaan, keagamaan, dan juga waka kurikulum yang saya juga hormati,
dan tak lupa pula yang saya hormati seluruh jajaran pengurus OSIS Madrasah Sanawiyah Al-Falah masa bakti 2025-2026, dan tak lupa pula yang saya juga hormati pembina OSIS Madrasah Sanawiyah Al-Falah Ustadz Muhammad Joni, Sarjana Pendidikan, dan tak lupa pula anak-anakku siswa mulai dari kelas 7, kelas 8, dan juga kelas 9 yang saya juga hormati. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita kembali melaksanakan kegiatan acara rutinitas yang biasa diprogramkan oleh OSIS, yang mana di sini merupakan suatu hal program yang harus dilaksanakan oleh OSIS itu sendiri, yaitu silaturahmi antar siswa, dan ini merupakan suatu program perdana. Kenapa saya katakan perdana? Maksudnya perdana baru kali ini waktunya pagi hari. Sebiasa aneke laksanakin betok selestarena kegiatan belajar mengajar sekitar jam 1:30. Nah, ini merupakan program perdana, dan ini biasanya dilaksanakan semua jenjang, baik itu mulai dari MTS, MA, dan juga SMK bersama-sama. Dan semakin berubah, sehingga saya katakan perdana luka lunak membuat acara silas, bukan. Nah, ini memang merupakan program OSIS. Ya, tujuan tadi lain apa? Biar kita silaturahmi. Yang pertama yang kita butuhkan adalah silaturahmi. Itu seperti sampean pun bisa ngonengin kamar tempat rumah teman kita yang diadakan acara tersebut. Dan ini saya harap kepada pembina OSIS ini bisa diprogramkan tiap bulan. Artinya kita bentuk wilayah, di wilayah barat, timur, dan tengah. Jadi makin kan bagian timur. Kulaku terserah rembuk dengan pengurus OSIS. Ikamlah karena apa tengah, kenapa? Barat. Kita terserah. Nah, ini pokoknya kita melaksanakan suatu kegiatan cek karo pasti yakin abuto ekos. Parang membiada mahbudi pajian kerja yang ini. Negara abuto ekosnya. Jadi mereka tetap dipertahankan. Terus kita laksanakan kegiatan tersebut, acara seperti yang dikatakan yang dinamakan dengan silaturahmi antar siswa. Mudah-mudahan kegiatan ini mendapatkan manfaat dan barokah bagi kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku yang saya cintai dan juga saya banggakan, semasa dan bulan menjabat otabah berada di MTS Al-Falah, dipercayai oleh Yayasan Kangkuy melanjutkan ataupun kepemimpinan yang asal muasalnya gak dintoh Bapak kepalanya Bapak Tumlah, karena semakin tertumlah bergeser dengan perguruan tinggi. Jadi sambian semakin megah pulaku melanjutkan pendidikan jauh-jauh repot pun beda ya Al-Falah pun beda sekolah tinggi agama Islam. Jadi pun beda. Jadi tak sabut repot tak jauh Al-Falah sudah memberikan tempat jaga sambian makle terus melanjutkan pendidikan sampai ke perguruan tinggi.
Nah, ada pun beberapa hal masalah kemudian nikah Tenggula memiliki beberapa mutu perlu saya sampaikan juga karena Tenggula mengamati dalam setiap beberapa hari ini kan tentunya panjenengan kalau ngawon dengan apa mutu ataupun slogan dari MTS Al-Falah. Slogan MTS Al-Falah ini yaitu apa? Yang pertama mandiri. Itu tahun ini kan. Jadi belum membaca MTS Al-Falah mandiri. Yang kedua cerdas. Yang ketiga berprestasi. Jadi 3 slogan ini saya memiliki tujuan tersendiri. Kenapa aku mandiri? Ibu Tenggula nama gasa sedikit nama gasa terkerjat, bukan pesimis, bukan tidak percaya, terkerjat sesuai dengan apa yang saya sampaikan barusan. MTS apa slogannya mandiri. Jadi anak-anak itu tujuan saya memang tujuannya anak-anak ini semuanya harus mandiri, benar mandi sendiri. Kita yang mandi sendiri. Ya cendaga waktu mandi TV pasir sama mandi air. Lah barusan oleh MC untuk pembacaan surah Yasin itu dibacakan oleh siswa MTS Al-Falah kelas 7A. Dan kan berarti sambian pun siap. Dan berarti sudah siap, jadi tak tumeter karena sudah mulai dari MTS sudah beralih ataupun sudah memimpin dalam beberapa acara baca surah ya Yasin berbunga jika pun sudah dengan slogannya berarti mandiri, jadi tidak ketergantungan kepada orang lain. Pas yang kedua cerdas. Jika gula menyampaikan seperti ini sesuai dengan tema yang sudah disampaikan ataupun sudah tertera di belakang ini ya ini kayaknya sesuai dengan slogan MTS Al-Falah bersekoni seperti sambungan. Kalau kita lihat dari tema di sini mempertahankan nuansa santri era digitalisasi. Semakin negara mudah digitalisasi ini mulai paham namanya. Semakin Pak serba elektronik, Pak serba canggih dan sebagainya. Ya, Pak Nababai makin serba elektronik. Pokoknya semakin negara tak lepas dari psikodakin HP. Dan bila ngabasakin, agak banyak sih ber-HP. Apakah boleh sesuai dengan tema makin atau bagaimana? Kan biasanya kalau di MTS Al-Falah di sekolah mereka tidak diperbolehkan membawa HP. Sehingga umpama beda operasi dadakan, kalian harus tahu diri. Jadi deki pas kerja boleh tangkap pas PK HP-nya ditahan, aneka ditahan sampai sambian lulus untuk bisa dikembalikan. Ini sudah ketentuan nih. Jadi apakah pola tema makin digitalisasi apa bagaimana kan sedikit? Apa lagi bersama kaki HP kafi? Saya lihat di sini saya kayaknya ame degin lagi ibu dikit. Wah, sehingga makin nih saya sarankan kepada semuanya tolong didengarkan dan diperhatikan apa-apa yang disampaikan oleh beliau. Ya, jadi kalau disimak nanti umpama sampean nek beda hal-hal saya tak ngerti, saya tak paham, silakan sampean untuk bertanya. Bisa mengajukan pertanyaannya. Ya, timur lempian tahun ini bagi bertanya. Kenapa malu bertanya sesat di jalan? Jadi todus tanya. Ya, jadi di sini kalau kita lihat di tema mempertahankan nuansa santri di era digitalisasi. Ini kan dari mana? Nah, perlu saya sampaikan lagi, dengan slogan yang saya sampaikan. Yang saya sampaikan barusan MTS Al-Falah yang pertama adalah mandiri.
Yang kedua, cerdas. Yang ketiga, berprestasi. Jelas, alhamdulillah, MTS Al-Falah sudah membuktikan di setiap event-event perlombaan sudah pun beberapa kali atau sering semenjak Tenggula menjabat jadi guru pembimbing dalam ilmu sains, ilmu IPA. Aneka mulai dari pertama kali berdirinya MTS Sekodakin yang dinamakan MTS Unggulan, alhamdulillah sudah banyak memberikan prestasi-prestasi kepada MTS Al-Falah, dan alhamdulillah alumni Al-Falah ya sampai semakin nikah ada ya yang menjabat jadi dosen ada, dan semakin nikah udah saya dikontrak langsung oleh kampus ada ya. Jadi saya mengharap kepada anak-anakku semuanya, kita ikuti jejak langkah kakak-kakak kita. Toroen semakin negara manabi. Kalau kita lihat dalam digitalisasi ini pengaruh itu banyak, luar biasa. Muka sampean tidak bisa mempertahankan citra sebagai sampean berada di pesantren, wah bahaya nih. Jadi kita pertama lakukan hal-hal yang terbaik. Timun dengan pesantren, program apa saja kita ikuti. Karena Nabi Tergula sering mengembian bola naon dingin saja. Ada magila benar serba salah. Serba salah. Di Surabaya serba salah lagi kan. Niki bersihnya orang lagi. Lagi enggak sampai makin ni lagi enggak lagi. Gula nyorong kapan dia pak kan? Gula utureng tebereng serba salah. Kini nyawa. Masya Allah jangan. Bener kata Pak, pulau Yoja gitu ya serba salah. Jadi gula mau neku dong dulu, ya kan? Yang kebanyakan kan, namun letak nangali gula beri. Yolo kapan tak nangali gula buru, milion ngabiakin. Sesusah tabok kata pentor, ya. Jadi tolong ya. Jadi sesuai dengan apa yang sampaikan barusan, ya. Jadi saya pertama mandiri, berarti kita harus mandiri. Pas yang kedua itu cerdas, yang ketiga adalah berprestasi. Itu lebih di antara beberapa hal yang perlu saya sampaikan, dan tolong diperhatikan. Belum makin maupun moja MTS Al-Falah mandiri. Pemerintah mandiri, pas cerdas, berprestasi, berkarakter. Boleh. Saya pertama, MTS Al-Falah cerdas, berprestasi. Tangan ke atas. Jadi, coba segin. MTS Al-Falah berprestasi. Boleh kompak. MTS Al-Falah jadi enggak slogan dari MTS Al-Falah. Di mana tidak selain pada di slogan dia MTS pada di slogan dia. Mana pada oning nih. Bahwasanya slogan MTS Al-Falah yang pertama adalah mandiri, yang kedua cerdas, yang ketiga berprestasi. Jadi itu diantara beberapa hal yang saya sampaikan kepada anak-anakku semuanya terkait yang namanya slogan. Yang kedua, program-program di MTS Al-Falah alhamdulillah sudah berjalan. Saya pertama program bimbingan ngaji. Jadi nakana yang kurang lancar, berarti tak tahu ngaji sesuatu, kurang lancar dalam mengaji. Anak pembola kan? Kenapa MTS Al-Falah mengadakan program
bimbingan mengaji, takok lulus MTS Al-Falah pas tahun ngaji. Jadi todus lulus MTS Al-Falah pas tahun ngaji. Alhamdulillah di MTS Al-Falah rata-rata semuanya dan semuanya paham atau mengerti atau koneng atau tahu ngaji kafi. Kan juga kurang lancar. Tahun ini kalau lancar dengan pakai ngambek si pengelangker atau guru apa tahun ini unggul. Dan yang kedua, tolong hidakin. Siapa itu? Si pertama bimbingan harus kita laksanakan sebaik-baiknya kita laksanakan. Cek sampai dia kadang-kadang guru bimbingannya aneka sering mengeluh apa? Boleh depak ke masjid kita belum datang. Mereka Tore semangat lagi untuk bimbingan. Alhamdulillah selama ini MTS Al-Falah dalam kegiatan program bimbingannya ngaji mulai dari tahun pertama sampai makin Andika alhamdulillah semuanya bisa mengaji. Mas yang kedua program yang harus kita laksanakan Andika yang kedua tahlil. Andika biasanya jam yang pertama sebelum mulai jam pembelajaran Andika guru lagi gantian giliran. Alhamdulillah pun juga berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Pas berikutnya yaitu program sholat berjamaah. Ya, tapi mari ketiga program ini yang ada di MTS Al-Falah kirim kita laksanakan sebaik-baiknya. Karena apa? Sholat mereka merupakan kunci utama kita, kunci untuk kita menuju sukses. Tapi mun beje tak bener, tak tepat, melarat. Melarat. Tapi cek macam serba salah ini dah budi. Mulai soal beje serba salah. Dapat ke jeding soal wudu serba salah. Kapan ke masjid suruh berian sok ada serba salah. Tak salah, sistem tak salah. Kalau dia salah, dia kadang pas rebu sok paling budi. Ya, jadi ngiring kita tiga program ini kita laksanakan dan kita istiqomahkan, cek sampai lalai kita. Baik, itu saja dari beberapa hal yang saya sampaikan. Dan tolong nanti terkait tentang masalah tema yang akan disampaikan oleh beliau. Oleh sampean simak baik-baik dan apabila ada hal yang perlu ditanyakan ngiring tanyain. Otomatis tak latih bertanya. Sekali itu dinamula ini Nasratul Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Acara berikutnya adalah tausiah yang akan disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Sumber Baru Al-Falah. Kepada beliau yang mulia Raden Kiai Muhammad Drun Al-Qamari kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami takdimi seluruh para masyayikh Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Sumber Baru Al-Falah, dan yang kami hormati Kepala
Kepala Sekolah MTS Al-Falah dan seluruh jajaran Dewan Guru Madrasah Sanawiyah Al-Falah, dan yang kami cinta dan sayangi seluruh siswa MTS Al-Falah yang hadir pada siang hari ini. Semoga semuanya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan tak lupa pula sahibul bait Ananda Raihan Rabbani sekeluarga, semoga Allah berikan keberkahan di rumah ini, semoga Allah berikan rahmat di rumah ini, dan semoga Allah memberikan ma'unah untuk semuanya yang berada di rumah ini. Amin Allahumma amin. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita di siang hari ini bisa mengikuti majelis yang mulia, bisa mengikuti acara yang begitu mulia. Dan alhamdulillah pada siang hari ini kita akan membahas tema yaitu mempertahankan nuansa santri di era digitalisasi. Di dalam judul tersebut ada dua pokok yang mana pada saat ini, di era ini, itu akan berdampingan, bisa berdampingan, bisa berlawanan, tergantung dengan situasi yang menentukan dari kedua hal tersebut. Yang pertama adalah apa? Santri. Yang kedua adalah digital. Saya akan memulai tentang nuansa santri. Santri itu adalah kita. Kita memiliki ciri khas, memiliki tanggung jawab sebagai seorang santri. Coba sekarang saya tanya, bersyukur apa tidak menjadi santri? Bersyukur. Sampean ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang santri, ya, karena jadi santri berilmu merupakan suatu kemuliaan dari Allah. Karena kalau kita boleh jujur, tidak ada nuansa pendidikan yang memiliki ikatan kuat sebagaimana santri. Coba sampean perhatikan. Santri itu di rumah apa di pondok? Di pondok. Maka namun tadi santri cek lah kamu mulai segoni mulai. Ya mau itu tak masalah. Masa aja mau mati mah mulai. Ya kan? Kau jangan mati mulai. Santri itu di pondok. Pertama. Kedua, yang didalami oleh seorang santri itu tidak fokus pada satu materi. Coba perhatikan sampean. Sampean ngaji kitab, ya kan? Sampean belajar di sekolah. Ada banyak khazanah yang sampean pelajari dan itu merupakan kekayaan yang Anda miliki. Di pondok saja kitab sampean, nahwu, uji amsilati, ngafalin Quran ada di tahfidz. Sampean ngaji tasawuf ada kitab iya. Sampean ngaji fikih ada kitab Fathul Qorib, ada Fathul Mu'in. Ada banyak bidang yang sampean pelajari. Yang kedua, di pondok yang mulazamah, kemudian mempelajari banyak materi. Di sekolahan ada IPA, ada IPS, ada matematika, ada sains dan sebagainya. Artinya banyak sekali rahmat Allah yang dituangkan kepada sampean. Maka ada wajib apa? Ketiga, ini ya, santri sebagai pendidikan yang unggul di dunia ini. Yang ketiga, memiliki alaqah, hubungan yang kuat antara murid dengan guru. Coba sampean perhatikan.
di pondok sampean setiap hari pasti bukan hanya setiap hari, setiap waktu bertemu dengan guru, berjemaah apangki berguru, ya kan? Sampean waktu santai guruna lebat apangki berguruna, ketika ngaji kitab apangki berguruna, ketika ngaji Quran apangki berguruna, berhadapan langsung. Coba sampean bandingkan ya dengan sistem pendidikan yang berada di perguruan tinggi, bertemu dengan dosen kapan? Ketika hanya di kelas. Kan tak kira sampean dekik dengan kuliah pak norok ke mana dosen, pak nginep ke mana dosen. Wah, musibah ini. Oh boleh dosen nanti anak bini misalnya, ada udang di balik batu. Ada alatnya yang kuat, makanya coba sampai perhatikan, kan ada istilah kata-kata yang sering kita dengar sebagai seorang santri. Demi guru saya rela mengorbankan nyawa saya. Ada yang mengatakan saya nggak ya muntang guru rujak setik, muntah terang di masalah benseng. Karena ada alat kok, dan itu kata-kata seperti itu tidak pernah terjadi di mana? Di fakultas. Rela mati dan sebagainya, ya kan? Lah, itu yang kalian miliki pada saat ini. Oleh karenanya, syukuri dengan cara apa? Dengan cara memanfaatkan anugerah yang Allah berikan, dimanfaatkan dengan baik. Dimanfaatkan dengan baik. Nah, santri ini, itu santri ya, memiliki ciri khas. Setidaknya ada 2 kategori ciri khas dari seorang santri. Yang pertama, ya, dengan kita bisa melihat ciri khas santri dengan cara melihat perilakunya. Tengkanah munjanreng matulan. Santri ini secara perilaku setidaknya secara garis besar ada 3. Yang pertama adalah tolabul ilmi. Santri itu mau kerja benih santri seneng nyari ilmu, seneng ngaji. Udahlah urusan sampean paham tak paham seperti ngaji lah bohong, ya kan? Ngaji itu dengan umur kita bulu balik karena anak kita pihak, ya paham tak paham atau orang kita paham seperti hadir di masjid gini ngaji. Nanti akan berproses. Santri itu paham tak paham tetap ada kesemangatan, dorongan untuk mencari ilmu. Karena dahulunya Rasulullah SAW, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimah. Mencari ilmu itu merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim baik laki-laki maupun perempuan. Tidak ada batasan umur. Tidak ada batasan umur minal mahdi ilal lahdi. Cari ilmu itu dari lahir kiimpen sampai kemudian mati berada di liang lahat. Gak ada batasan umur. Ada pun sampean ambu mondok boyong itu bukan berhenti sampean ngaji, bukan. Itu hanya saja sampean ingin melanjutkan ke tahapan selanjutnya, ke jenjang selanjutnya, ya kan? Dengan kuliah dan sebagainya. Setelah kuliah misalkan atau meminta kuliah mengarungi dunia yang baru dengan cara apa? Menikah. Di masa sampean nak kapin ki pakrun kontuk di mana bania. Ada bolehnya. Lah umat Rasulullah qatu andi cita-cita abini. Ya, mau nanti cita-cita abini pada emak gitu. Ya. Rasulullah baina keluarga. Rasulullah keluarga semua nabi itu menikah. Tapi kan ada Nabi Yahya. Nah itu kan multi tafsir. Wa hasura wa nabiyyan minas solihin itu maknanya ada yang memaknai Nabi Yahya menikah. Maksudnya hasur itu terjaga dari sesuatu keburukan yang berkaitan dengan wanita. Tali guna main bini. Hasur itu. Ada Nabi Isa belum nikah. Memang iya belum nikah, tapi kan Nabi Isa belum wafat. Pada akhirnya Nabi Isa nanti akan turun kembali, ya kan, sebagai umatnya Nabi Muhammad dan akan menikah
dengan umatnya Nabi Muhammad. Itu deh ya. Kecuali muncul keng sampean sibuk oku. Cuman sibuk apa? Sibuk nyari ilmu misalkan. Tak sempat akadnya Imam Nawawi pengarang kita Majmu' Syarah Muhadzab. Tak sempat oku. Tidak masalah. Sibuk adzikir wirid. Ya jangan adzikir sampean. Tak tahu TV, tak tahu sih ngomongnya ada. Ya kan? Sibuk pada apa ya ini? Ketika deki dapat kebakti Nabi ini. Jadi santri itu cari ilmunya tanpa batasan waktu. Sampai punya anak 1, anak 2, cucu 1, cucu 2, cucu 3. Coba sampai lihat ustaz ini, guru-guru sampai sekarang tetap ngaji dengan cara hadir nang kegiatan alumni ngaji, kita Riyadhus Shalihin, hadir nang koloman ngaji, ada sesi tanya jawab. Beliau bertanya, kemudian kami berusaha untuk menjawab jika kami paham. Tidak ada batasan umur. Sampai sekarang saya pun ngaji. Saya tetap belajar, saya tetap mutolak. Tidak ada batasan untuk tidak ada batasan waktu untuk terus mencari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama ya. Ciri garis besarnya seorang santri apa? Senang nyari ilmu. Yang kedua, akhlakul karimah, memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Sebagaimana Rasulullah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah sebagai suri tauladan, sebagai percontohan yang kita contoh, yang kita tiru. Dicontoh kebaikannya. Itu santri. Jadi pasopannya agak disegel misalkan tak ustad lu guru bayangkan capek ya kan ngatur sampean aku bodoh ke timur tadi aku bodoh guru ke timur ya kan tadi ke timur guru ke bodoh lesona. Itu karena Anda belum berada di posisi itu. Bayangkan lama ngajar di kelas ya kan, ngurus berkas-berkas administrasi dan sebagainya. Mari dia ki ngoja sampean ke pondok kakek berjamaah, pahki ngoca serba salah dan sebagainya. Wah itu sangat menyakitkan. Jangan sesekali menyakiti guru, ya. Jangan sesekali menyakiti guru dari ucapan kita atau dari perilaku. Ada guru misalkan, jong kok minta tolong atau ayo kerja bakti atau ngecor, ngecet, waktu namain HP ngecor. Itu tidak ada seperti itu, tidak boleh. Menyakiti seorang guru resikonya adalah hilangnya keberkahan Anda. Dak gunana di ilmu, dak gunana mondok atau dan sebagainya. Naudzubillah. Makanya sebelum kita ya kan diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayo kita kembali perbaiki akhlak kita. Akhlaknya santri itu gimana ciri khasnya? Al-haya, memiliki rasa malu. Al-haya minal iman, malu itu sebagian dari sebentar. Ini malu bukan sembarang malu ya. Kadang anak-anak banyak salah paham. Yang dimaksud malu sebagian dari iman itu ya, benih tinggi soro ngaji yasin patando tudus. Bukan itu. Bukan. Ya. Ketika misalkan sampean isoro TMC patando tidur kah tudus. Bukan itu malu yang baik. Bukan. Atau sampean isoro apa namanya? Cak bacaan misalkan, biasanya kan sebelum sholat cak bacaan, cak Allah wujud misalkan, baca sifat-sifat Allah, entah baca sholat, tak ambil kok todus. Bukan itu yang dimaksud dengan malu yang mulia. Malu yang mulia itu apa? Kata Ibnu Hajar al-Asqalani, malu itu adalah ayyamna'a al-mu'minu min fi'lil ma'asi khaufan minallahi ta'ala. Malu itu adalah ketika ada seorang mukmin
ya kan, mencegah dirinya untuk melakukan kemaksiatan karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang namanya malu. Ya, sampean misalkan beda nih bini ngechat sampean, aku deh sampean misalkan. Nah, pas sampean adik pangrasa todus akhirnya tak ebelis tak elat lah, itu namanya malu yang benar, takut melakukan kemaksiatan. Sampean main HP ya kan, scroll buka TikTok dan sebagainya, ya, nemu cacing atau letok ya kan, sampean langsung scroll. Kenapa? Malu kepada Allah. Sudah diberikan nikmat mata, sudah diberikan nikmat tangan, tapi digunakan untuk bermaksiat. Malu, karena malu akhirnya apa? Mencegah dirinya untuk melakukan kemaksiatan. Terus lebat era mana oleng misalkan, takut aganggu ya kan, terus akhirnya duk nonduk ya kan, duk nonduk ijik cara nonduk menolong takut nambukan gedeng nih, mana bukan gedeng mah gedeng lah repot game diam-diam menghanyutkan. Terus metodus udah karen apa lah nah. Tidak seperti itu. Nah, makanya kemudian kita gak boleh salah paham mendefinisikan, mengartikan arti dari sifat malu. Ya, ingat ya, apa malu tadi? Nah, cuma tak bisa menjengkap diri. Push up. Apa malu tadi? Malu yang benar adalah malu menghindari, karena menghindari kemaksiatan, tidak melakukan kemaksiatan. Itu yang dimaksud dengan malu yang dikatakan oleh Rasulullah, al-haya'u minal iman. Sama juga itu ilmu guru. Badan yang itu ilmu misalkan duduk dengan sopan, itu malu yang benar. Kami jerokan dan todus ya. Sampean ada di masjid, di Baitullah, rumahnya Allah. Lah cuk tidungi dodong, ingat tak pantas tidungi dodong, ya kan? Tuh rumah Allah boleh tidung tak asembakan, salah tak asembakan, mau diin kipas ya kan? Aduh lah, tidung tidak beraturan, ya. Untung tak pada goceng, kita kok sangka tekos nih, repot. Ya. Malu, karena malu akhirnya tak tidung ilmu masjid. Atau peserta asal badan. Enggak tinggal main volley loh, karena main bola. Ini sudah sampai paling datang di selebbar doang. Jadi makai kemudian ketika amain asaro ngani ada tak bungkos. Ya repot. Tolong jangan nodai mata kami. Saya di pondok itu dulu main volley di Lembang. Ya main volley bocah saja. Volley balai nggak sampean ji balatum ji. Bal plastik bola ungkuat. Main volley. Ya kan teman saya ngeblok jatuh. Cungkelan so kena ke atas sama ngasengkap tak asal bulan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, ini penampakan apa ini? Ya karena todus. Akhirnya apa? Dia itu macam namanya apa tak todus? Ya selebah. Itu. Jadi rasa malu yang baik itu adalah malu yang kemudian bisa memperbaiki akhlak kita. Nah itu. Kemudian ciri khas dari seorang santri adalah tawadu. Tawadu itu apa? Rendah diri. Setinggi apapun dirimu, ya kan, tetap merasa diri yang paling rendah. Mun sampean angko, repot karena mana terutama dari angko ini gigi dan tinggi dan emosi paham pono nokol tak nokol merosak ada lemari nak anjane merosak ya kan ada apa ini dengan kok makanya kata Rasulullah
Fal ghadabu yuzilul aqla. Orang yang ngosokan sih gigil. Gigil bukan karena agama loh ya. Bukan karena agama kan gigilnya dibenarkan. Gigil gara-gara misalkan tak berjamaah, tak bojong, tak ngaji itu tak masalah gigil. Tapi kalau anak-anak saya tersinggungan, sukoni ngosok dan sebagainya, marah yang seperti itu bisa menghilangkan akal. Ada cerita dari gigil mikir. Ya kan, contoh misalkan. Enggak, ini bukan sampean orang baik semuanya. Ada anak misalkan minta HP ke orang tua. Minta HP. Menentukan merek misalkan. Samsung apalah, iPhone seri berapa lah. Orang tuanya nggak mampu. Orang tuanya nggak mampu tidak racun. Kira sekian jutaan tak apa. Sebenting kening dulit, ya kan? Sebenting kening baik amain. Ngusok anak. Ngusok ada labong itu berjendot. Yolok tak dingiding. Aki ngancam ontur dari Roma, jangan minggat. Ngucap itu Allah racung benda mak dikit benda rumah tidungi di motorot, kan? Enggak itu jawabannya. Ketika jawabannya seperti itu kan sudah nggak mikir nggak mikir. Padahal sebenarnya aja saya nggak tahu roda berapa kun lima di TV. Lah sanggup-sanggup apa tak nemu saya kan? Dan mau saya ada ngedek. Itu Allah ghadabu yuzilul aqla. Wal hasadu yuzilud din. Orang yang iri dengki bisa menghilangkan agamanya. Rosak agamanya. Saya nggak sampai ceri-irian. Kecuali dalam masalah ilmu ban sedekah masalah iri masalah ilmu orang mak pinter. Iri kok betul aja dia tidak masalah. Iri masalah sedekah pun matangkan cari beli 5.000, kau beli 10.000. Tidak masalah kalau kayak gitu. Tapi mau dirian misalkan masalah harta dan sebagainya, sebuah kancana beli sepeda motor trail ya, motor trail, beli sepeda motor trail iri, ya kan? Ketika iri ya ada rusak bengal kering tua, ya kan? Tak nyampe ke kancana, repot. Itu iri dengki yang tidak baik. Wa tama'u yuzilul haya. Nah ini nyambung kan. Rasa toma itu bisa menghilangkan rasa malu. Sampeyan paham toma? Paham toma enggak? Toma itu keinginan yang tidak terbatas, yang tidak terpuaskan. Namanya toma. Contoh. Beda orek atau benak anak kan tamak, menjadi ngadulin ke tamak. Ngincem bese ke kancah. Beli bendanya. Kayak kok ngincem bese nah. Berapa? Seket beliin. Iya jadi orang kata tamak tak puas. Ya kan tak puas. Akhirnya ketika ketagihan nanti kancah setong injemin boleh. Ada sebenarnya kancah seblok tapi sedaerah injemin bes. Daerah rasa odus. Sama juga ada orang tamak kepada kemaksiatan. Mohon maaf. Lebur jangan segala ngabas nih bini atau letok. Jajeng atau letok kepanasan. Semakin dia tamak, semakin dia penasaran, semakin dia seneng, maka rasa malunya akan hilang. Rasa malunya akan hilang. Akhir apa? Pahala kemaksiatan. Itu bahaya. Sangat bahaya sekali. Nah, makanya kemudian itu ciri garis besarnya santri apa? Tadi yang pertama lebur nyari ilmu, memiliki akhlak yang baik. Nah, kemudian itu dalam segi perilaku, dalam segi berpakaian kita bisa lihat juga santri itu memiliki ciri khas. Ciri khasnya santri apa? Berpakaian. Songko.
kita doakan. Setak aku songkok, mantelan nanti songkok. Setak yang kui songkok, mantelan yang kui. Itu ciri khas santri. Menutup kepala. Ya apa dengan mana surbanan yang nggak tak pantas kan? Sampai nggak boleh lagi umur berapa bahas surbanan yang dingin deh. Orang yang ngapa tuh nggak ada eman deh. Yes, nyaman nggak gue apa songkok. Dengan cara berpakaian menutupi aurat. Makanya dalam Al-Quran berdebu walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian-pakaian takwa itu adalah hal yang sangat baik. Kemudian Abdurrahman bin Zaid bin Aslam beliau menafsirkan yang dimaksud dengan libasut takwa, pakaian-pakaian yang takwa itu adalah yattaqillaha, ya, yattaqillaha, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, fayuwari auratahu, kemudian menutupi auratnya, fadzaka libasut takwa. Maka itu yang dimaksud dengan pakaian takwa. Benih pakaian takwa bahkan takwaan roh benih kan. Iya mengaji dikit bahaya baik blending dikit bahasa jual lebih takwa. Ini baju Al-Qur'an kan. Repot dikit mas lain mah tak baju. Bukan, yang dimaksud dengan pakaian takwa itu adalah pakaian yang bisa mendorong ketakwaan kita sehingga kita bisa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Serius. Pakaian itu sangat berpengaruh. Itu banyak sekali penelitian. Mohon maaf, ini saya muka aurat. Mohon maaf ya, saya rok mini, rok pendek, tak mendeng dalam bina rok. Saya asing letan dengan tubuh yang menawan, kemudian berjalan di depan umum, itu lebih rawan diganggu, lebih rawan mendapatkan pelecehan daripada wanita yang berbusana muslimah. Pada orang pada yang setong, tapi cara berpakaiannya beda. Perilakunya dari orang lain, dampaknya juga beda. Ijo dengan istilahnya gini, permen itu jika tidak dibungkus maka akan banyak semut yang menjilat. Kan sampai aku laku menadi anak bini, ya, untuk anak, aku ekolobung bilis, ya bilis, ya ini kayak laki ini bilis. Makanya semoga kita dijauhkan dari itu. Amin Allahumma. Amin. Permen itu kalau gak dibungkus banyak semut enggak? Banyak kita. Ya teng makan permen. Itu kan bulik ini. Gitu. Nah, pakaian itu sangat menentukan. Makanya Allah mengatakan kepada Rasulullah, ya ayuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dain. Muhammad, katakan kepada istri-istrimu, anak perempuanmu, kepada wanita-wanita muslimah, yudnina 'alaihinna min jalabibihin, kalau mau pakai pakaian, pakailah dengan baik yang sekiranya bentuk dan warna kulitnya tidak kelihatan. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dain, itu menjadi ciri khas yang sangat bisa kita kenal, yang bisa kita kenali, sehingga apa? Wanita-wanita kamu tidak tersakiti, maksudnya tidak mengalami pelecehan. Itu Al-Quran. Sebegitunya coba menjelaskan kepada kita caranya berpakaian. Kayak padu ya. Sampean sebagai seorang santri hidup di era digital ini, wah, bisa sangat terpengaruh. Iya. Saya asal tak pernah mengalih obu ongke ke atas, ya kan? Obu nanjak, boleh tanjak kena. Saya asal tak pernah mengalih obu alis keris, kan benar model apa? Ini roh Cristiano Ronaldo misalnya. Kalau kata loranya saya, Gusnya saya, putranya Gus Bahar, mau bersantri saya egis kerisin, Pak kocak sering beliau. Injak mak bener lencer bilis nanti kita kembali. Lencer bilis. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada digital, ada media sebagai penyampai informasi. Ketika ngabos, kelihatan keren ya kan. Padahal sebelum video kan, orang lebur, bersih, putih, gugu ya kan. Iya lebur. Tapi tinggal tempat kabel TV, coba tak bina. Ya, pakai
ini belum sebolong macam dan sebagainya. Ya. Jadi sampai tahu kan kayak model-model perindapan itu. Nah, kayak gitulah, kira-kira kayak gitu. Jadi merasa dirinya keren padahal tidak keren sama sekali. Bahkan ngeliatnya aja udah geli. Jadi kenapa bisa seperti itu? Karena lihat HP, ya kan? Ada informasi yang dia terima sehingga dia ingin untuk meniru. Nah itu. Jadi sampean meskipun sebagai seorang laki-laki pakaiannya dijaga, ya, pakaiannya dijaga, makin sampean celanaan, tidak masalah, ya asalkan menutupi aurat, ya kan, sampean songkokan, ya, sampean kemudian apa namanya, asarongan, nanti biasakan asarongan, yang mau sekolah aja asarongan, ya, biasakan asarongan, mohon maaf, saya tuh banyak menemukan ketika teti alumni, bahkan kita teti alumni warna mulia oleh kalau mana pak kalau berselebar sepeda padahal san itu tidak pantas itu. Kenapa? Auratnya kelihatan, auratnya kelihatan. Pakaian itu bisa menentukan sikap kita. Coba sampean perhatikan, sampean jawab sendiri. Ada orang yang berselebar, ya kan, bahkan kalau selong ya lah kayak teng-teng entar ka lokalisasi, entar ka tempat pelacuran dengan pakaian yang seperti itu, ajalan lancar apa tak lancar? Lancar apa tak lancar? Pakaian yang itu, pakaian gaul-gaul, entar ke tempat, entar ke orkes lah, entar ke orkes, lancar apa gak lancar dia? Kepikiran apa tak kepikiran? Tak kepikiran, lancar saja. Tapi mau sampean songkokan, pakai akalambian pote, asarongan, entar ning go orkes, ki mikir apa aja? Mikir karena abad akalambian pote, pakai asarongan. Tapi coba kalau aus kaos, pakai antengan, agalongan, selebar, berorkes. Tadi kalau punya mana tingkah? Ada apa tak tuh? Teman saya itu banyak teman itu kita ke bioskop, nonton bioskop. Pak kelambian bote, kiasa arongan. Papan pengunjung bioskop selain lo pada gocak, Mas, mau jembatan kemana sampean? Padahal datang ke bioskopnya itu karena tak sesuai pakaiannya. Artinya apa? Berarti pakaian itu menentukan perilaku, menentukan sikap. Nah, di era yang sekarang ini kita nuku HP, di mana anak setan di HP, di mana anak nuku HP, not Nokia loh, ya kan nggak ada, semuanya rata pegangnya Android. Ya. Kalau nggak Android ya iOS dan sebagainya. Tapi apa namanya? Ya iOS kan iPhone. Operasi sistemnya kan namanya iOS. Kalau HP sampean operasi sistemnya Android. Nah di era yang digital ini banyak sekali sampean menerima informasi. Ija dengan sampean nang matu lho, ngiding kabar cek serat hormon setoto. Gara-gara apa? Beda HP, ngiding kabar nang Amerika, ngiding kabar nang Afrika, ngiding kabar nang Timur Tengah. Ya kan? Ada banyak informasi yang sampean terima, maka gunakanlah dengan bijak. Justru HP ini kita gunakan sebagai alat untuk mengkampanyekan nuansa santri. Perwakilan Indonesia coba yang ke PBB pada waktu itu, asongkoan kan? Asongkoan sampai sekarang Prabowo kalau ke PBB asongkoan tenang masa sampai karaban Prabowo. Ya Prabowo tak pernah medu. Asongkoan. Jadi, lah makanya kemudian ya digital ini jangan sampai menjerumuskan kita. Kita gunakan digital ini untuk mengampanyekan, untuk memberitahukan kepada orang nuansa santri. Ada ngaji live streaming, ngaji.
Jangan ada rumah, malah sampean tidak kehilangan nuansa santri itu, maka jagalah hubungan ikatan dengan guru. Sengak kan, sengak ya, sengak. Mau sampean kula ambu di pondok, lulus dari MTS, cek terlepain ke guru, lain, cabisin, amain. Setidaknya di hall lah dan sebagainya. Mau sampean cek si pun guru, ya kan? Coba buka guru. Ngaji, sampean terpisahkan jarak dan waktu, ada live streaming, sampean tinggal ngaji, buka HP, gunakan HP-nya untuk ngaji. Mak leta pulaku nang alam akhirat ruang, abek ting etanya akiban malaikat, tanya akiban Allah langsung tak todus. Misalkan, itu bagi dia ya, mbok ben mau suruh nuku HP, 3 jam 4 jam tak ekosah. Tapi mun sampean meskipun sering main HP, tapi ketika guna ngaji kan sampean bisa jawab. Tapi HP dan guru juga digunakan ngaji. Beli kalau aku namain game. Ngaji Fathul Qorib, ngaji tafsir, ya kan? Atau mun sampean tidak terbatasi oleh jarak dan waktu, ya kan? Kan ada perkumpulan alumni ngaji alumni ngaji non koloman dan sebagainya, elepung beda, ya kan? Temon elepung beda, ibadah enggak lengkap, nembasian banyak nusanah dan sebagainya, semuanya sudah tersedia, tinggal kita mau menggunakan atau tidak. Lah dengan cara menggunakan dengan cara menjaga hubungan kita dengan guru, hubungan kita dengan ilmu, insya Allah nuansa santri yang berada pada diri kita tidak akan hilang. Dan kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah terus menjaga kita sebagai pribadi yang baik. Amin Allahumma amin. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala. Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Jika ada pertanyaan, maju ke depan. Gue make, udah make, ya bagi make. Perkenalkan namanya, kelasnya juga, alamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Amin, alamat Undang kelas 8A. Siapa namanya? Wildan Amin. Wildan Amin ya terus. Bagaimana caranya supaya tetap eksis di digital tapi tetap Islami? Ya, eksis di digital tapi tetap Islami. Ya udah, tolong diambil lagi. Mau beda boleh, silakan mau beda boleh bang. Ya silakan, stop. Perkenalkan, nama saya Ali Mululung, alamat Lebong Barat. Assalamualaikum. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ali Mululung, alamat dari Lebong Barat, wakil dari kelas 9B. Bagaimana cara menjadi santri yang melek teknologi tapi tetap berakhlak? Ada lagi? Gak ada, kalau gak ada bawa ke depan. Alhamdulillah ada 2 penanya. Yang satu namanya Ananda Wildan ya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita tetap eksis dalam digital tapi tetap bernuansa Islami. Dari pertanyaan itu kita bisa menjawab, artinya sambian tetap aktif dalam dunia digital. Jika sambian ingin aktif dalam dunia digital, ya ketua di kota sambian, ketua di kota internet. Sambian bisa aktif di media YouTube, misalkan, atau Instagram, Facebook dan sebagainya.
Nah, tapi nuansanya adalah Islami. Sampean tinggal membawa dunia santri ke dunia digital. Bawa itu. Jangan kemudian ya sampean nanti yang dibawa ke dunia digital adalah sesuatu yang bertentangan dengan dunia santri. Contoh, mohon maaf, bahkan ini banyak dilakukan oleh santri. Foto ben pacaran upload ke Facebook. Dapat tahu separuh, ya kan? Saya kemudian itu salah itu salah, hal yang tidak baik. Caranya adalah kehidupan Anda, ya, bawalah ke dunia digital, kehidupan santri ya. Sampai misalkan, sampai tinggal mahirnya di bidang apa? Nanti kalau saya mahir di bidang nahu, ini tinggal buat konten nahu. Pertanyaan-pertanyaan menarik tentang nahu misalkan. Mimnon, dibaca apa saja itu. Mimnon, gimana itu? Mimnon, ada berapa kali itu? Manna, munnatan. Ya, manna, munnatan. Mannallah, ya, mannallahu lahu. Ada mimnon 4. Coba tebak-tebakan misalkan, ini bisa dibaca apa ya? Mungkin bisa aja kan? Manna, munnatin, ya kan? Munna lahu. Buat konten yang sampean mendalami di situ. Sampean paham fikih misalkan, silakan buat tentang hal-hal yang berkaitan dengan fikih atau tentang faraid misalkan, tentang usul fikih. Bawalah dunia itu ke dunia digital. Sehingga orang-orang bisa mengenal, oh seperti ini ternyata hazanah keilmuan di dunia pesan. Lora Muhammad Ismail Al-Khalili, beliau itu santrinya dari berbagai macam daerah di Indonesia. Ada dari Kalimantan, ada dari Sulawesi, ujung ada dari Ambon. Itu barokahnya apa coba? Barokahnya digital. Beliau aktif di Instagram, ya kan? Membawa dunia pesantren ke Instagram sehingga menarik banyak orang. Ada orang yang tertarik ini ingin mondok. Jadi bawalah dunia pesantren pada dunia digital. Jangan bawa dunianya orang-orang yang menyalahi aturan agama. Itu. Pertanyaan kedua tadi dari Alimul Ulum, dari Lebeng. Pertanyaannya apa tadi, saya kok lupa. Apa tadi pertanyaannya? Bagaimana cara menjadi santri yang melek? Oh iya, bagaimana cara menjadi santri yang melek digital? Teknologi tapi tetap berakhlak. Oh, teknologi tetap berakhlak. Gini, HP itu ya, jika kita bisa komparasikan, kita bisa analogikan, kita samakan, itu mirip dengan pisau. Ya. Orang mana sekarang, anak mana sekarang yang tidak melek digital? Semuanya paham semuanya. Anak-anak sekarang mana yang nggak paham? Paham. Saya tak paham ini bagian masuk pun. Oh, bagian masuk pun aja repot. COD pak, aku cak cot. Pay letter aku. Nah, tak ngerti dah. Jadi masalah melek digital itu tetap pasti sampai akan melek digital seiring mengikuti zaman. Tapi tadi ada batasan agar berakhlak baik, ya kan? Kita perlu membatasi. Gini. Jadi karena sampean tak kasih tahu ya, sampean misalkan tor ngatoren guru ngundang ke guru aca bis. Entaren apa boleh sampean mana semak al misalkan kalau di Lebeng ke Dempok lah mangkat ya. Benibah kemudian dikit lebat HP, assalamualaikum tak langkong cangkolan gak dito. Terus ngatur na ajunan lebat HP. Tengkana ngojak cangkolan kiki terus lagi. Ya kan? Tak langkong cangkolan. Terus ngatur na ajunan.
Ya. Patah sekali, itu tidak baik itu seperti itu. Bukan adab. Siapa orang yang tidak sibuk coba? Siapa orang yang tidak memiliki kegiatan? Masa kita yang memiliki keperluan, kita yang mau ngundang, tak sempat atemu, oleh setelah iundang. Ya. Entah. Loh, makanya kadang, mohon maaf, HP ini, ya, media ini bisa saja kemudian memperburuk akhlak kita. Untung mata tepak kiai saya beher, rumah tepak kiai saya beher. Ongki pun tikar gula hadir libat video call bayi libat WA. Tak entah. Tanya kita buat kia kan? Mana? Cuma kadang kan kebanyakan kiai kan kalau neng. Lalu ketika bersantai sengaja alumni kan lemah neng. Iya lah padahal kalau doa ya Allah untuk mungkin balik sadar. Pas alum sadar sih udah cukup. Nah makanya kita harus tahu batasan ya agar tetap memiliki akhlak yang baik dalam menggunakan digital, menggunakan HP. Nah, ini juga ya perlu sampean perhatikan. Jika ada permasalahan yang sangat penting, tolong jangan dibahas di HP. Entar deh. Ada masalah sepenting cok lebat HP. Ada apa? Mun lebat HP, pereng setak bengal pada pak secara langsung, ampo pada pak lebat HP. Mun temu tak bengal saya ngucap. Tak bengal saya ngucap mun temu langsung saya ngucap misalkan. Apa cara dengan kealiman seko bon. Tapi ketika lebat HP, tiba-tiba sampai sekarang mungkin belum bisa merasakan itu secara utuh karena sampai di kanan. Tapi kalau aku ketika sampai nanti permasalahan rumah tangga, masalah binina, masalah ring tuana, masalah di mujadiin ponakan, nah tolong jak lebat HP, ampo salah paham. Entaren temui selesaikan permasalahan lebat HP tak mari. Ya. Jadi itu ya Al. Jadi gunakan HP tapi tetap batasi perilaku kita. Memang HP mempermudah kita, tapi jangan semua hal dibikin mudah. Ya. Karena tidak semua hal itu bisa dipermudah. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tausiah yang telah disampaikan dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, sampailah kita pada acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup rangkaian acara pada hari ini dengan pembacaan doa agar segala yang telah kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada beliau Bapak Samsuni untuk memimpin doa waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. اللهم صل على في الاولين وصل على في الاخرين وصل على اللهم صل على محمد الصالحين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وقنا عذاب النار. الفاتحه.
Demikianlah seluruh rangkaian acara silaturahmi pada hari ini. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ampun, Mas, palang. Mas, palang ya. Pak Ampun, yo.